Baik adik-adik, selamat bertemu kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang momen inersia. Ya, nah, coba kita perhatikan soal berikut. Dikatakan 4 partikel yang bermassa 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan 5 kg terletak pada koordinat masing-masing di 2,0, 3,3, 0,-4, dan -2,-3. Yang ditanya adalah tentukan momen inersia sistem ini apabila mereka diputar dengan sumbu putarnya menggunakan sumbu X. Ya, nah jadi bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kita coba lukiskan dulu posisi dari keempat partikel tersebut. Ya, jadi misalkan saya buatlah sumbu koordinat. Nah, misalkan saya buat ini sumbu koordinatnya. Oke. Partikel pertama berada pada koordinat 2,0 dengan massa 1 kg, ya, 2,0, 1, 2. Jadi disinilah letak partikel pertama. Ini saya sebut sebagai M1 bermassa 1 kg. Oke. Kemudian dikatakan di soal partikel kedua bermassa 2 kg terletak pada koordinat 3,3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi disinilah letak partikel kedua. Nah, ini letak partikel kedua. Saya sebut M2 sama dengan 2 kg. Oke. Partikel ketiga bermassa 3 kg berada pada koordinat 0,4. Ya, jadi 0,4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi partikel ketiga kita letakkan di sini. Ini dengan massa saya sebut M3 sama dengan 3 kg. Ya. Serta ada partikel terakhir bermassa 5 kg terletak pada koordinat -2,-3. -2,-3. -1, -2, turun ke bawah, -1, -2, -3. Jadi partikel keempat terletak di sini. Nah, ini dia. Ya, di sini saya sebut M4, nilainya adalah sebesar 5 kg. Oke. Soal bertanya, apabila kemudian partikel ini, susunan ini diputar dengan sumbu putarnya adalah sumbu X. Jadi saya putarlah partikelnya dengan sumbu putar di sini. Jadi kita putar di sumbu X. Ya, nah jadi putarannya seperti itu. Yang ditanya adalah berapakah besar momen inersia sistem. Oke, kalau kita bicara tentang momen inersia partikel, kita bisa menggunakan persamaan. Ya, saya bicara tentang momen inersia dari sebuah partikel. Nah, momen inersia partikel bisa kita gunakan persamaan I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan yang akan kita pergunakan. Oke, dengan M di sini adalah massa si partikel, kemudian R adalah jari-jari dari lingkaran yang terbentuk dari gerakan partikel tersebut, ya, atau jarak dari partikel menuju sumbu putarnya. Nah, kalau kita amati di soal, di sini terdapat 4 buah partikel, maka kita bisa katakan bahwa inersia total atau inersia sistem adalah inersia yang dihasilkan partikel 1, saya tambahkan inersia pada partikel 2, inersia pada partikel 3, dan inersia yang dimiliki partikel keempat. Ya. Nah, hanya saja soal jelas-jelas mengatakan bahwa sumbu putarnya adalah sumbu X. Kalau sumbu putarnya sumbu X, maka partikel yang terletak tepat di sumbu putar tidak memiliki momen inersia. Artinya, partikel M1 tidak memiliki momen inersia. Ini saya coret. Ya. Nah, apabila sudah saya coret, maka tersisa di sini adalah inersia partikel 2, yaitu M2 saya kali dengan R2 kuadrat, saya tambah inersia partikel 3, M3 dikali dengan R3 kuadrat, dan inersia partikel keempat, yaitu M4 saya kalikan dengan R4 kuadrat. Oke. Nah, kita sudah punya data, M2 2 kg, M3 3 kg, dan M4-nya 5 kg. Bagaimana dengan R-nya? Nah, mencari R-nya, R ini ada jarak dari partikel ke sumbu putar. Jadi kalau kita bicara partikel 2 ke sumbu putar, jaraknya yang ini. Nah, inilah jarak dari partikel 2 ke sumbu putar. Di sini adalah R2. Oke. Kemudian, bagaimana dengan partikel 3? Partikel 3 jaraknya ke sumbu putar adalah ini dia. Di sini adalah R3 karena sumbu putarnya sumbu X ya. Dan kemudian jarak dari partikel keempat menuju sumbu putar adalah ini. Disinilah R4. Ya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya sekarang.
Berarti M2 nilainya adalah 2 kg. Saya kalikan dengan partikel kedua, jaraknya ke sumbu putar. Dia ada di koordinat tadi adalah 3,3. Artinya dari sini ke sini jaraknya adalah 3. Ya. Di sini saya kalikan dengan 3 yang kita kuadratkan. Saya tambah. Partikel ketiga, masanya adalah 3 kg. Jaraknya ke sumbu putar, dia ada pada koordinat 0,4. Jadi kesimpulan jaraknya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Saya kalikan dengan 4 kuadrat. Kemudian massa partikel keempatnya adalah 5. Ya, dan jarak dari partikel keempat menuju sumbu X adalah, tadi dia terletak pada koordinat minus 2, minus 3. Minus 2, minus 3 artinya ini turun 3 ke bawah. Ya, nah berarti di sini nilainya adalah 3 yang saya kuadratkan. Oke. Tinggal kita sederhanakan sekarang. 3 dikuadratkan itu adalah 9. 9 dikali 2, 18. Saya tambah dengan 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikali 3 adalah 48. Dan di sini 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali 5 adalah 45. 18 ditambah 48 itu sama dengan 66. 66 saya tambah dengan 45. 66 ditambah dengan 45 kita dapatkan 111 kg meter kuadrat. Nah, inilah solusi untuk soal berikut, adik-adik ya. Semoga bisa dipahami dan nantikan soal selanjutnya. Terima kasih.